seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dengan tema Tuhan menyediakan kelonggaran. Tema ini kita akan bahas untuk beberapa hari ke depan untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat, tetapi disadari saudara kasih Tuhan, kita melampaui dari bulan ke bulan sampai ke tahun dalam situasi yang betul-betul serius hadirnya COVID-19. Manusia kehilangan kelonggaran, ibadah pun juga demikian. Anak-anak sekolah tidak lagi bisa bertatap muka. Mereka harus bersekolah di rumah. Tidak ada kelonggaran untuk datang di sebuah ibadah, untuk sekolah, atau kegiatan yang lain. Bahkan ketika pada hari raya, orang tidak bisa lagi berjumpa dengan orang tuanya dengan tatap muka, hanya melalui HP atau melalui yang lain, dengan cara yang lain. Saya ingin beritahu bahwa betul-betul serius pada hari ini, di mana tidak ada kelonggaran. Tetapi sudah kasih Tuhan, bahwa kita ini mesti tetap bersandar kepada Tuhan. Doa dinaikkan, mungkin hal-hal lain harus kita kerjakan di rumah. Manusia harus berkumpul bersama-sama dengan keluarganya lebih banyak. Jadi sudah kasih Tuhan, rasanya untuk pergi tidak ada kesempatan. Tetapi saya ingin beritahu bahwa sudah kasih Tuhan, Tuhan menulis tentang kisah di mana tentang Ishak pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ditulis ketika dia menggali sebuah sumur, dia tidak lagi mengalami pertengkaran, dia mengalami sesuatu kelonggaran, dan dia sebut sumur itu ada Rehobot. Tuhan memberikan kelonggaran. Hanya ada satu cara di masa semacam ini. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan. Orang boleh berusaha macam-macam banyak hidup ini. Mungkin dengan cara bermasker dan lain sebagainya. Menjaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin beritahu bahwa saudara bahwa penyelesaiannya hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mampu memberikan kelonggaran di dalam hidup kita. Ada masanya Tuhan sanggup menyelesaikan dan mampu memberi kelonggaran. Bukan berarti kita harus tidak pakai masker. Kita mesti pakai masker, mesti kita jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa memberi kelonggaran. Masker bukan berarti kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Saudara boleh menyeberang jalan. Kalau saudara percaya pada Tuhan bukan berarti saudara tidak menengok ke kiri dan ke kanan. Sekalipun saudara percaya kepada Tuhan, saudara tetap menengok ke kiri dan ke kanan baru saudara menyeberang. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara pergi naik mobil, saudara harus sedia ban serep. Bukan berarti kalau kita punya ban serep berarti kita tidak beriman. Bukan. Itu bukti sebuah tanggung jawab. Tetaplah menggunakan masker. Tetaplah jaga jarak. Tapi saya beritahu ada masanya Tuhan memberikan kelonggaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu bagaimana caranya kita bisa menikmati di masa-masa semacam ini sampai kita memperoleh kelonggaran? Kita akan berbicara untuk beberapa hari ke depan. Biarlah kita tetap semangat dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya Tuhan memberikan
kelonggaran, Rehobot terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, izinkan dalam perjalanan hidup kami mengalami Rehobot, Engkau memberikan kelonggaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Kita akan melihat apa yang harus kita buat supaya kita bisa memperoleh kelonggaran. Tuhan